Bu manajer mana? Assalamualaikum. Kita mau buka bersama. Bersama di Musola Al Muhajirin Hujan di Jakarta. Bagian pada Putumayang bersama. Oh iya, jadi yang kan enggak bagian yang enggak bagian kita kan tadi. Iya, Kan katanya kuenya kurang, ya udah kita lah. air satu lagi Itu udah ditumpah. Belum. Iya, tadi katanya kamu video ya. Kursinya mana? Berarti aku doang nggak tahu. Aku udah mau jalan, udah sampai balik. Kenapa aja nih Pak? Aku balik lagi ganti. Gua kagak tahu bang. Maka diusir. Nah, aku cari gini. Biasanya Epar aja juga buang. Kalau tadi gaya aku cari kan. Aku di mana malam. Gua biasanya Epar yang rajin kan, si Epar enggak. Tadi aku coba dia. Hadiah ya. Hadiah maksudnya. Itu ada bangku yang kecil begini. Harus pakai adat. Izinkan saya untuk mengucapkan salam kepada hadirin. Mohon dijawab. Dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Al-Mukarram Ustadz Ulil Nuha SPDI, walaupun beliau belum ada di tengah-tengah kita. Yang kami hormati DKM Musola Al Muhajirin Bapak Haji Ahmad Fauzi, walaupun ketua DKM-nya belum ada di Musola Al Muhajirin. Yang kami hormati Ketua Majelis Taklim Al Muhajirin Ustazah Hajah Siti Aisyah Dahlan. Yang kami hormati Ustazah Nur Cahya, yang insya Allah beliau akan melantunkan kalam ilahi. Yang kami hormati juga adik-adikku yang saya cintai, yang insya Allah kelak dewasa akan menjadi anak yang soleh dan solehah. Beserta ibu-ibu jamaah majelis taklim buka bersama yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan kasih sayangnya yang dilimpahkan kepada kita sekalian. Alhamdulillah, pada hari ini Kamis 20 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan 20 Ramadan 1446 Hijriah. Alhamdulillah, kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkumpul bersama-sama di Majelis Taklim Al Muhajirin dalam sebuah rangkaian acara
buka bersama dan juga sekaligus dengan santunan yatim, duafa dan juga lansia. Mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat serta salam senantiasa dilimpahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita kebaikan, yaitu jalan yang lurus. Mudah-mudahan kita semua mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Dan insya Allah kita semua mendapat syafaatnya dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir zaman. Amin amin ya robbal alamin. Jamaah buka bersama rahimakumullah. Sebagai insan yang beriman dan bertakwa, marilah kita buka acara kita pada sore hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan membaca surat Al-Fatihah acara kita berjalan dengan lancar dan insya Allah mendapat ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadatin Nabi Mustafa Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah yang akan dipimpin oleh Suryani, yang akan dipimpin oleh Bunda Suryani, dirangkai dengan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Ustazah Nur Cahya. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembacaan surah Yasin dimulai, lebih dahulu kita mengirimkan surat Al-Fatihah kepada kedua orang tua kita yang telah mendahului kita, maupun almarhum Haji Abdul Ghani bin Haji Mairin, Haja Suami binti Muharram, Haja Sa'diyah binti Silun, Haji Nasuki binti Haji Abdul Ghani, Haja Masna binti Haji Kawi, Haja Masriyah binti Haji Mas'ud. Mudah-mudahan diampuni segala dosanya, dilapangkan alam kuburnya, diterima amal ibadahnya, dan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم
أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنتم بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مهدرون آيات لهم الأرض الميتة أحيينا وأخرجنا منها فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالرجون القديم لا شمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآيات لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون
وإن سنقرئهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يهزمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إنا أصحاب الجنة اليوم في سرر فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فعنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكس في الخلق فلا يعقلون وما علمناه سرا وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا فهم لها مالكون قلناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله اللهم صل عليه وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 أستغفر الله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah telah kita ikuti bersama-sama pembacaan surat Yasin dan Tahmid. Mudah-mudahan apa yang telah kita niatkan untuk almarhum dan almarhumah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas terselenggaranya acara kita kegiatan bulan Ramadan, tidak ada salahnya kita untuk mendengarkan sambutan pertama yang akan disampaikan oleh Ketua Majelis Taklim Al-Muhajirin kepada Ustazah Hajjah Siti Aisyah Dahlan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati, wabil khusus yaitu Ustadz Khalil yang mengisi materi pada hari ini. Alhamdulillah sudah hadir di hadapan kita sekalian. Yang kami hormati Ketua DKM Mushola Al-Muhajirin yaitu Haji Ahmad Fauzi sudah berada di hadapan kita sekalian. Yang kami hormati pengurus Majelis Taklim Al-Muhajirin beserta staf-stafnya, serta jamaah sekalian dan anak-anakku sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat Islam dan iman, disambung pula oleh Allah kepada kita nikmat panjang umur,
sehingga kita masih bisa berkumpul pada sore hari ini menjelang maghrib dengan keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa pula marilah kita sanjungkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir pada hari ini senantiasa akan mendapatkan syafaatnya dari beliau di akhirat nanti. Amin amin ya robbal alamin. Jamaah sekalian yang berbahagia, pada hari ini kita berkumpul di majelis taklim ini dengan penuh keberkahan, karena pada saat ini adalah momen-momen yang sangat diijabah doa kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan yang penuh berkah dan penuh ampunan bagi kita semua. Dan pada saat ini majelis taklim Al-Muhajirin beserta DKM dan jajarannya dan keluarga besar Syamsi dan keluarga besar Ibu Emma telah memberikan donasinya kepada anak-anak yatim, duafa dan lansia yang dalam naungan majelis taklim Al-Muhajirin ini. Jamaah sekalian yang berbahagia, karena kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya di surat Al-Isra, jika kamu berbuat baik berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan kebaikan itu akan kembali kepada kita. Dan jika kita berbuat jahat, maka kejahatan itu akan kembali kepada kita sendiri. Dan di 10 terakhir bulan Ramadan ini kita diberitakan untuk memperbanyak sedekah dan mengeluarkan infak terbaiknya untuk anak-anak yatim kita. Semoga kebaikan yang kita kerjakan pada hari ini bisa menghantarkan terkabulnya doa-doa kita dan ikhtiar kita menjadi penentram jiwa, serta diberikan keberkahan rezeki yang luas serta penuh manfaat dan barokah. Semoga puasa kita, sujud dan ruku kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian yang berbahagia, saya tidak berpanjang lebar di sini. Saya akan memberikan laporan keuangan yang telah saya terima bersama Bunda Nur Cahya. Sumber dana yang kami terima yaitu dari list Ramadan yang saya share di grup Majelis Taklim Al-Muhajirin. Alhamdulillah sudah terkumpul, dan saya mendapat donasi juga dari DKM Masjid Mushola Al-Muhajirin, yaitu dari Haji Ahmad Fauzi beserta jajarannya, dan mendapat donasi dari keluarga Ibu Syamsi dan keluarga Ibu Emma. Dana yang terkumpul itu sebanyak, list yang saya berikan itu termasuk dari DKM Masjid Mushola Al-Muhajirin, dan tromol mingguan yang saya kelola yang biasa dikelilingin itu sebanyak 14.565.000 semuanya ya Bu ya. Alhamdulillah. Ibu boleh cek di list yang saya share di grup. Jika ada kesalahan, tolong diinformasikan. Siapa tahu ada kesalahan nominal yang saya tulis, ada kesalahan jumlah, nanti Ibu komunikasikan kepada saya dan kepada Nur Cahya, Bu Nur Cahya. Pengeluaran kita pada saat ini mempunyai 22 anak yatim yang bernaung di Majelis Taklim Al-Muhajirin, 9 duafa dan 7 lansia, dan semuanya itu dengan jumlah 38 orang ya Bu ya. Dan alhamdulillah bisa kita santuni pada saat ini. Untuk pengeluaran, jadi setiap per individu, yaitu setiap anak atau setiap ibu akan mendapatkan amplop yang berisi
Nominalnya Rp250.000. Alhamdulillah. Dan selain amplop juga, dan amplop itu kemarin sudah dicek oleh Bunda Latifah. Ketika saya masukin, Bunda Latifah yang sudah menutupnya, dan jumlahnya sudah sesuai dengan nominal yang kita tentukan. Selain isi amplop, nanti anak-anak dan ibu-ibu, duafa dan lansia akan mendapatkan tempengan yang sudah ibu terima pada hari ini, yaitu berupa beras, minyak goreng, dan indomie. Tentunya diiringi dengan nasi bok dan snack nanti yang akan membersamai pada saat berbuka puasa ya Bu ya. Dan seluruh pengeluaran yang kita keluarkan untuk santunan pada hari ini dengan rinciannya saya tidak bacakan ya Bu ya. Nanti saya share di grup. Nanti boleh Ibu koreksi. Saya totalnya aja. Pengeluaran total Rp14.260.000. Tadi pemasukan 14.565, pengeluaran 14.260. Jadi kita masih mempunyai saldo yatim sekitar Rp305.000. Itu kami sisihkan, kami titip untuk kas yatim yang akan datang ya Bu ya. Karena kalau kita bagi bersama juga enggak memungkinkan. Cuma itu yang bisa saya berikan atas nama Ketua Majelis Taklim dan jajarannya beserta seluruh DKM Mushola Al-Muhajirin. Mudah-mudahan apa yang kita berikan kepada anak-anak yatim duafa dan lansia ini bisa bermanfaat dan berkah untuk anak-anak kita. Selanjutnya untuk jamaah yang non yatim, lansia dan duafa, kami juga menyediakan nasi bok dan snack untuk membersamai pada hari ini buka bersama kita. Itu dananya tidak saya ambil dari kas yatim karena memang kas yatim juga tidak ada ya. Konsumsi saya sediakan sebanyak 37 orang ya Bu ya. Sumber dana saya dapatkan dari Tromol Ramadan, yaitu tadarus bersama dari kas Al-Muhajirin yang dipegang oleh Bunda Nur Cahya, dari uang kegiatan yang saya kelola juga, terus dari donasi ibu-ibu yang saya share di grup per orang Rp20.000. Nah, sementara terkumpul donasi itu Rp2.286.000. Sementara pengeluaran yang sudah saya keluarkan untuk konsumsi nasi bok dan snack serta hampers dan air mineral itu dengan jumlah Rp2.436.000. Kalau dilihat dari sini kita masih minus ya Bu ya, antara pemasukan dengan pengeluaran. Tapi saya yakin nanti suatu saat pasti akan semuanya tercover dengan baik, karena kita belum berkomunikasi dengan pengumpul dana tersebut yang dipegang oleh Bu Nur Cahya dengan Bunda Suryani. Cuma itu saja yang saya laporkan. Mohon maaf atas kehilafan, dan jika ada masih ada yang unek-unek yang akan dibicarakan, nanti boleh menghubungi saya ya Bu ya. Siapa tahu ada yang memberikan donasi belum saya catat di dalam grup tersebut. Mohon maaf lahir dan batin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Taklim Al-Muhajirin Ustazah Haja Siti Aisyah Dahlan yang telah memberikan kata sambutannya, mengucapkan banyak terima kasih kepada para donatur yang telah menyisihkan sebagian hartanya untuk anak yatim, duafa dan lansia. Mudah-mudahan sebagian harta yang dikeluarkan akan dibalas berlipat-lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya adalah sambutan yang kedua yang insya Allah akan disampaikan oleh DKM Mushola Al-Muhajirin Bapak Haji Ahmad Fauzi. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul Mukarramun yang sama-sama kita hormati, guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Ahmad Ulin Nuha Bahri, sarjana sosial, yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Mushola Al-Muhajirin Bunda Hajah Aisyah Dahlan beserta jajarannya, yang saya hormati para ibu-ibu, orang tua kami, dan juga yang saya banggakan anggota Majelis Taklim Al-Muhajirin, para ibu-ibu solehah yang cantik-cantik. Dan yang saya cintai, anak-anakku, para anak yatim, dan ibu-ibu lansia, semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sampai hari ini, sampai sore hari ini, di hari yang ke-20 di bulan Ramadan 1446 Hijriah, kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan kemampuan untuk melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya lagi di bulan Ramadan ini. Semoga ini menjadikan amal soleh untuk kita semua yang akan memberatkan timbangan kita di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada panutan alam, teladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan semua umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya, diakui oleh beliau sebagai umatnya, dan akan mendapatkan syafaat dari beliau, serta insya Allah kita akan masuk surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah pada hari ini di bulan yang penuh barokah dan maghfirah ini, kita sudah mendengarkan tadi penjelasan dan laporan dari Ketua Majelis Taklim Ibu Hajah Aisyah. Saya sangat berbahagia dan bangga sekali karena
dari kelompok ibu-ibunya justru yang sangat tangguh, sangat militan untuk selalu mengadakan kegiatan-kegiatan. Ya, sangat selalu mengadakan kegiatan-kegiatan, baik itu santunan yatim, kemudian perayaan Maulid Nabi, nanti Muharram ada lagi pekan Muharram, santunan yatim lagi, dan kegiatan-kegiatan lainnya, di samping juga kegiatan yang rutin yaitu pengajiannya. Nah, di sini mungkin yang belum aktif di pengajian rutinnya, nah biar lebih aktif lagi nih nanti habis Lebaran setelah dimulai lagi pengajian. Karena itulah sebetulnya yang paling penting tuh akan menambah ilmu terapan kita, ilmu praktis kita buat melaksanakan ibadah sehari-hari kita. Ya, mudah-mudahan kita berdoa semoga Allah berikan panjang umur, Allah berikan keluasan waktu, dan Allah mudahkan segalanya untuk dapat melaksanakan menimba ilmu di musola Al-Muhajirin ini. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, di samping itu juga kami sangat berbahagia sekali karena alhamdulillah anak-anak yatim yang berada di lingkungan musola ini senantiasa mendapatkan perhatian dari adanya majelis taklim ini. Oleh karena itu kita selalu mendukung acara-acara ini dan juga selalu memberikan supportnya agar semuanya tetap berjalan, bersinergi, dan kegiatan ini berlangsung terus-menerus gitu. Sehingga juga nanti tentu saja kita akan punya kader-kader pengganti dari para ibu-ibu atau pengurus yang muda itu akan muncul lagi gitu. Karena semuanya kan tidak berlangsung tidak terus-menerus menjadi pengurus, tapi secara bergantian atau nanti barangkali yang lama sudah sepuh nanti ada regenerasinya yang mudah-mudah akan bangkit kembali. Seperti halnya juga yang kami lakukan di anak-anak muda di yang level anak-anak remaja putra nih, dari imamnya kemudian bilangnya itu sudah kita persiapkan dari sekarang, jadi nantinya mereka terbiasa. Oleh karena itu semoga apa yang sudah dilaksanakan selama ini oleh ibu-ibu sekalian Majelis Taklim Al-Muhajirin semoga menjadi amal soleh, semoga menjadi pahala yang berlipat-lipat ganda yang akan diberikan nanti, memberatkan timbangan di yaumil kiamah nanti, terutama pada hari ini ya, pada hari ini dana yang dikeluarkan, yang disedekahkan untuk kegiatan seperti ini, mudah-mudahan Allah berlipat-lipat, berlipat pahalanya diberikan kepada kita semua yang memberikan donasinya untuk kegiatan ini. Ya, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan semuanya senantiasa dapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon kepada Allah semoga kita dapat menyelesaikan Ramadan yang tinggal 10 hari ini. Kita dapat Idul Fitri bersama-sama, dan juga khusus kita berdoa semoga Allah pertemukan kita di Ramadan tahun 1447 Hijriah yang akan datang. Demikianlah, lebih kurangnya saya mohon diberikan pintu maaf yang seluas-luasnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Muhajirin yang telah menyampaikan kata sambutannya, yang beliau berpesan semoga
sehabis lebaran Idul Fitri jamaah al-muhajirin bertambah. Kemudian para remaja itu punya talenta untuk generasi kelanjutannya. Amin amin ya robbal alamin. Ibu-ibu yang berbahagia, Al-Quran mujizat terbesar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mempunyai sumber dari segala sumber kehidupan. Bila dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Marilah kita hayati bersama pembacaan kalam ilahi yang akan dilantunkan oleh Ustazah Nurcaya Salim Tilawah Bunda Latifah. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومن كان مريضا أو على سفر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتؤمنوا
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العلي العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di dalam itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. اللهم
صلي وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Jamil Cahya yang telah melantunkan kalam ilahi sari tilawah Bunda Latifah. Mudah-mudahan apa yang telah kita dengarkan bersama-sama sama-sama mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sampailah kita pada acara inti, yaitu Mau'idatul Hasanah atau ceramah agama yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Ulin Nuha esok. Kepadanya kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat. Puji syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya. Syukur alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat berkumpul di Musalla Al-Muhajirin yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan hadirnya kita, datangnya kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, manusia yang paling mulia, tokoh yang dapat dicontoh, figur yang paling luhur, pribadi yang wajib diikuti, habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin, yakni junjungan kita baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikutnya. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya istiqamah dalam ibadah dan menuntut ilmu, serta Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini saya ceramahnya saya lama-lamain mukadimahnya biar kebagian semuanya. Iya.
Udah gitu saya ceramah azan maghrib masih lama lagi. Kalau bulan lain kan bisa sambil minum gitu ya. Ibu-ibu juga dengar ceramah kan kalau di bulan lain bisa sambil makan snack gitu ya. Kan yang enak sih sambil dengar ceramah sambil makan risol gitu ya. Saya liatin dari tadi udah pada pegel. Saya lihat di pojokan udah pada selonjoran semua mandinya. Enggak jomelin nggak apa-apa. Iya. Yang penting saya ceramah nggak apa-apa. Memang begitu kalau dengar ceramah 5 menit pertama. Tadi Pak Haji Fauzi sambutan 5 menit pertama saya lihat duduknya masih pada sila semua. Begitu Pak Haji Fauzi udah mau salam udah mulai selonjoran yang kanan. Nggak apa-apa. Itu namanya sehat walafiat. Jadi nggak apa-apa kita hadir sehat hadir ke tempat ini, mudah-mudahan menuju Hari Raya Idul Fitri Allah berikan kita kekuatan lahir batin sehat walafiat. Udah gitu saya baru kali ini lihat orang habis hari tilawah bagiin besek. Iya, ini multifungsi luar biasa. Tuh. Jadi saya juga ceramah nggak ngantuk melihat bungkusan merah, beseknya merah. Saya juga nggak ngantuk kalau ceramah begini mah. Udah gitu habis hari tilawah bagi besek. Kan di sini doang yang modelnya begitu. Luar biasa ini. Kita dengarkan tadi sambutannya Ibu Haji Aisyah Dahlan itu. Uang kasnya itu yang memang sampai belasan juta. Ini luar biasa. Donasi maksudnya, maaf. Itu kan sudah terkumpul buat kayak begitu, itu luar biasa. Kan gak gampang untuk mengumpulkan seperti itu. Mudah-mudahan yang berkecimpung di situ, tenaga, pikiran, harta semua kelak di akhirat dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah rapi belum? Gak apa-apa, enggak. Malah meringankan saya ya. Iya. Nggak apa-apa, orang kita udah biasa. Saya udah orang sini, ibu udah kenal sama saya. Kita sambil santai aja. Nggak apa-apa kalau belum sampai rata, nggak apa-apa. Sebab Rasulullah kalau bagiin apa yang dibagikan itu Rasulullah rata. Dalam satu hadis, maksudnya ini, Nabi itu kalau sedekah seperti sepoyan angin tuh. Kalau kita kena angin sepoi-sepoi itu sejuk, benar tuh. Siapa yang ngomong sejuk tuh? Oh iya, pengalaman itu. Duduknya kayak ibu pejabat itu kayaknya. Iya, nggak apa-apa. Aduh, saya jadi lupa dah tuh sampai mana saya ceramah ya. Itu Rasulullah sedekahnya itu saking dermawannya itu ibarat angin yang sepoi-sepoi. Maksudnya apa angin sepoi-sepoi? Sejuk. Artinya kalau dibagikan sesuatu rata, yang ngasihnya itu adil, yang nerimanya itu nyaman, orang sejuk, udah bener, udah aman, dapat rata semua. Jadi jangan sampai enggak rata. Udah rata semua Ibu Latifah ya? Udah. Insya Allah kita hadir, pulang dari sini kita kecepretan berkahnya. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Musalla Al-Muhajirin sekaligus Ketua Lingkungan RT 8, orang tua saya Bapak Haji Ahmad Fauzi, mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Mudah-mudahan beliau Bapak Haji Ahmad Fauzi panjang umur, berkah rezekinya. Kita doakan tahun depan jadi gubernur DKI Jakarta. Yang amin orang sini doang, dan yang milih orang sini doang. Tapi beliau aktif luar biasa, mudah-mudahan sehat walafiat. Ketua Majelis Taklim Musalla Al-Muhajirin, kaum ibu, Ibu Bunda Haja Aisyah Dahlan, mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Qori'ah kita Bunda Haja Nur Cahya
serta ibu-ibu semua yang hadir. Mudah-mudahan kita hadir dirahmati, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi panitia ini pinter ngambil celahnya. Begitu saya dikirimin WA sama Bunda Haja Aisyah Dahlan, hadirilah, ikutilah, ada di status WA acara santunan anak yatim buka bersama, ngadainnya di bulan Ramadan. Kenapa saya bilang pinter ngambil celahnya? Karena di bulan ini dilipat gandakan. Kalau nanti setelah Ramadan itu nggak sama pahalanya, lipatan gandanya kayak bulan ini nggak sama. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma sebagaimana beliau, yakni sebagaimana kegiatan Rasulullah SAW, tidak ada kegiatan Rasulullah yang luar biasa, yang maksimal, kecuali beliau memperbanyak sedekah. Jadi di bulan ini lain di bulan dengan yang lainnya. Kalau Ramadan lebih dilipat gandakan, nanti setelah Ramadan enggak sama. Maka insya Allah pada hari ini saya lihat bukan cuma sembako dan yang lainnya, tapi nanti ada buat buka puasa. Karena siapa orang yang ngasih buat makanan buat buka puasa, dia dapat pahala yang sama kayak orang buka puasa juga. Meskipun dia mungkin dia lagi berhalangan menstruasi atau haid. Pak Ustadz, saya lagi kagak puasa nih, lagi haid, lagi menstruasi. Bagaimana biar dapat pahala yang sama? Ngasih makan orang yang berbuka puasa, meskipun 1 biji kurma seteguk air. Tapi nggak kebangetan 1 kurma juga, nggak punya pikiran itu mah. Katanya kata Nabi yang penting 1 biji kurma sama seteguk air. Itu maknanya kata para ulama semampunya. Ini udah bukan semampunya lagi, 1 kotak beras, minyak bimoli, tepungnya segitiga biru, sama amplop di dalamnya. Udah sama kayak penceramah itu modelnya. Jadi ada nilai yang banyak yang bisa kita dapatkan di bulan ini. Pertama, jarang orang mengadakan santunan yatim di bulan Ramadan, karena kebanyakan di bulan Muharram. Kenapa di bulan Muharram? Kalau kata para ulama itu kita ngegirangin, nyenengin anak yatim maknanya. Tapi kalau di bulan Ramadan pahalanya lain. Justru ini yang luar biasa. Kita mengadakan berbaginya itu di bulan Ramadan. Orang yang berbagi, orang yang sedekah, hidupnya bakalan berkah. Orang yang pelit, hidupnya bakalan sulit. Ini bukan lagi nyindir ya, kalimatnya kayak nyindir ini. Tapi emang benar, kalau kita bisa konsisten, kita bisa praktekkan, kelihatannya sepele. Orang yang dikit-dikit sedekah, orang yang sedekah hidupnya berkah, orang yang pelit hidupnya sulit. Tuh, nah iya tadi tuh. Saya mau tanya, kan di sini tukang ngaji nih sebagian. Kalau tukang ikan, Mbak Halimah itu mah. Kalau masuk surga duluan orang kaya apa duluan orang miskin? Ada lagi saya tanya. Saya tanya sekali lagi ya. Nggak apa-apa, jangan takut salah. Saya juga dapat boleh ngaji sama guru saya, Fahrudin Al-Bantani. Saya boleh ngaji juga saya, nggak sekedar berikan statement. Ini mah lagi nanya dulu biar enak diajak komunikasi. Masuk surga yang ibu tahu, ibu pernah dapat ilmu ngaji, duluan orang kaya apa orang miskin masuk surga? Kenapa orang miskin? Hisabnya dengerin ya sampai habis. Orang miskin baru sampai sini, orang kaya udah di depan. Kenapa? Soalnya gue nyicah WA-in. Besok kita mau ngadain santunan yatim. Jadi dia mah sedekah, dia mau udah 2 langkah, dia baru selangkah.
Orang kaya sedekah lagi, udah 3 langkah. Berarti kalau begitu masuk duluannya orang kaya yang suka sedekah. Bagaimana Pak Ustadz? Maaf, ada orang miskin yang sabar. Kalau ada orang kaya yang miskin dan orang kaya yang suka sedekah dan orang miskin yang sabar, masuk surganya bareng. Saya mau tanya, pengen jadi orang kaya yang suka sedekah, orang miskin yang sabar? Ketahuan jawabannya. Tapi saya mau tanya nih ya, ini saya mau tanya nih, karena mindset pikiran itu adalah doa. Kadang kita baru kebayang, ya Allah mudah-mudahan begini, lama dijabah. Pikiran adalah doa. Ada orang ketok-ketok pintu kita di subuh jam 5:30. Assalamualaikum, tok-tok-tok, waalaikumsalam. Ada apa ya? Ini saya mau ngasih duit 5 juta. Emang ada apa? Enggak. Ini mah saya membagi aja 5 juta. Taruhlah yang orang pertama namanya Munawaroh begitu. Si Munawaroh datang, nggak ada Munawaroh kan di sini kan? Nggak ada. Iya. Munawaroh datang 5:30, habis subuh. Ada apa Pak Munawaroh? Ini saya mau bagi rezeki. Apaan? Duit 5 juta. Emang kenapa? Enggak, saya pengen ngebagi aja nih 5 juta. Kira-kira diterima enggak? Diterima. Sekarang orang kedua jam 6:30 datang, Latifah misalnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kenapa? Ini anak belum bayaran sekolah. Minjem dah 500. Saya mau tanya, lebih senang dibagi duit apa lebih senang dipinjem, duit kita dipinjem? Bohong, dua-duanya katanya. Lebih senang dibagi duit apa lebih senang minjemin duit? Itu yang belum kaya-kaya karena pikirannya dibagi mulu pengennya. Pikiran adalah doa. Kalau kita di hati kita, ya Allah kasih saya harta, saya pengen harta saya bermanfaat buat orang banyak. Kalau mindset pikirannya buat ngebagi orang, ngebahagiain keluarga, orang-orang sekitar, insya Allah diberikan rezeki yang berlimpah kita semuanya. Jadi mulai sekarang kalau ada orang minjem duit sama ngebagi duit, lebih senang yang mana? Ini mah di sini jawabannya, itu lain lagi. Memang perempuan begitu, saya pilih salah satu, dua-duanya dia bilang. Pikiran adalah doa. Yang lebih yang subuh datang ya habis duit kita. Rasulullah orangnya dermawan, begitu masuk Ramadan Rasulullah lebih dermawan lagi. Kita di bulan Ramadan kita berbagi. Maksudnya nanti setelah Ramadan tidak hilang Ramadannya, kita istiqomah ngaji dan berbaginya. Amin. Karena yang namanya ngasih rezeki nggak harus harta. Kata Allah dalam Quran surat Yasin, wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah. Ya Allah, buka puasa. Lagi nenek-nenek giginya nggak ada yoyo. Ulang biar semangat. Saya puasa saya imam mulu, saya serangnya saya nari nih. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah. Itu di surat Yasin. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah, berinfaklah mimma razaqakumullah, rezeki. Razaqah rezeki, dalam tafsir yang namanya rezeki enggak harus harta, enggak harus duit. Rezeki bisa pikiran, bisa tenaga. Ini acara nih Bojai Sadaqah, saya nggak bisa nyumbang duit, tapi saya bantuin tenaga ya, mimma razaqakumullah, rezeki juga. Ada orang nggak bisa dengan harta, dengan pikiran. Menurut saya jangan begini acaranya. Menurut saya acaranya biar lebih meriah, panggil Ustaz Dulil aja kali. Cuma contoh. Enggak, saya juga anak orang sering malu di sini, bukan malu.
Kalau ceramah di kampung sendiri malu karena orang tahu kecilnya kita. Mandi hujan-hujanan, kencing di jalan kan malu kita. Itu dulu, sekarang saya malu. Yang namanya mimma razaqakumullah dalam tafsir enggak harus duit, enggak harus harta, boleh pikiran, boleh tenaga. Gua jadi cadangan, saya nggak bisa nih nyumbang duit, pikiran nggak bisa, tenaga. Ini mah nyumbang duit kagak, pikiran kagak, ngomongin mulu dipakai. Ini bukan lagi nyindir ya, ini lagi di kasus di sono yang udah. Kalau berinfak bisa dengan harta, uang, materi, pakaian, makanan, pikiran, tenaga yang berkecimpung panitia hari ini, kelak di akhirat ada balasannya nanti dari Allah. Semua nanti. Jadi saya bilang ini panitia pinter, ambil celahnya berbagi di bulan Ramadan karena pahalanya lain dilipat gandakan. Ini yang luar biasa. Mudah-mudahan kelak ini jadi amal kita dan kendaraan yang cepat. Dengan tadi, kalau orang langkahnya sama, dia suka sedekah, maju satu langkah, sedekah satu langkah, tapi tetap masuk surga karena rahmat kasih sayang Allah. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Rahmat Allah. Kalau orang dapat rahmat Allah, disayang Allah, hidupnya berkah, batinnya tenang, pikirannya tenang. Kan yang kita pengen hidupnya tenang ya Bu ya. Makanya efek dari orang yang suka sholat, kalau orang sholat setelah kalimat hayya 'alas shalah, habis hayya 'alas shalah apa? Hayya 'alal falah. Falah itu bahagia. Ustaz, kok ada orang sholat masih stres, banyak pikiran, tekanan batin? Berarti dia belum dapat yang namanya falah. Karena yang namanya falah, ketika dia minimal pikirannya tenang, hatinya tenang, enak banget ngejalanin hidup. Itu orang dalam agama udah dikatakan falah, bahagia. Kalau orang makannya masih nikmat, dunia dia genggam. Buka puasa pakai nasi kebuli, kambing muda, minumnya Coca-Cola, cuci mulutnya duleng montong. Ya Allah. Dengan catatan ambulan depan rumah. Kata ulama, kalau makan masih nikmat, dunia engkau genggam. Kalau makan masih nikmat, dunia engkau genggam, kata ulama. Itu seperti itu. Jadi kalau orang hayya 'alas shalah, efek daripada sholat, puasa, baca Quran, itu kok jadi tenang, itu pertanda diterima dan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cepet banget ya Bu ya. Ini udah 10 terakhir Ramadan. Ada yang baru hatam sekali, ada yang belum hatam-hatam, ada yang pura-pura sama diri sendiri. Apalagi orang lebih ribet sekarang duniawinya, belum mikirin nastarnya, belum udah macam-macam dah. Yang gak dipikirin ini 10 terakhir. Inna anzalnahu fi lailatil wa ma adraka ma Lailatul Qadri khairun min alf tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta. 10 terakhir nih pikirin, karena umur kita nggak ada yang tahu, belum tentu Ramadan besok nyampe umur kita. Mudah-mudahan sini umurnya berkah dan panjang manfaat semuanya. Jadi 10 terakhir jam 12 malam ke atas, udah jangan tidur lagi, jangan ngorok lagi. Makanya Rasulullah mengencangkan ikat pinggangnya, kita bangun. Kenapa bangun? Itu waktu yang mustajabah. Saya mau tanya, kalau ngisi bensin di pom Pertalite diesel, itu sepinya siang apa jam 1 malam? Begitupun kalau yang minta di sholat duha, bukan yang gak bagus minta di sholat duha, tapi yang minta di keheningan malam, yang mengajukan proposal sama Allah, minta di keheningan malam itu sedikit.
Makanya malam waktu mustajab. Nabi Muhammad Isra Mi'raj malam. Nabi Musa menerima yang apa tuh di Bukit Tursina itu malam. Malam waktu yang mustajab. 10 malam terakhir udah jangan tidur, jam 12 malam ke atas. Yang bisa baca Quran, yang bisa sholat tahajud, yang zikir pernah dikasih sama gurunya, bacaan zikir dari Rasulullah dikasih sama gurunya, kita zikir, kita malam. Karena harus punya kebiasaan baik, karena yang namanya meninggal, wafat tergantung kebiasaan. Harus punya kebiasaan baik, mati tergantung kebiasaan. 10 malam terakhir tuh Rasulullah ketika di kuburan Umi Maktum, Rasulullah langsung bilang kuburan itu hawanya gelap. Lawan kata gelap kalau dalam bahasa Arab ada yang tahu nggak? Cahaya bahasa Arabnya apa? Nur. Ada di sini namanya nur? Mana? Oh iya, nur cahaya ini. Pansal dari tadi saya terang sih loh. Ya mungkin aura Qurannya ya, baca Qurannya. Ketika Nabi di kuburan Umi Maktum, ini udah ada maghrib apa belum? Oh, enggak, saya soalnya udah berasa seret juga ini. Iya. Iya, perasaan saya udah lama-lamain ceramah mukadimahnya sambil bercanda, masih aja ada maghrib masih lama. Tapi nggak apa-apa, memang kata Ibu Haja Isa Dahlan, Ustadz nanti kasih waktu sedikit buat ada mungkin simbolis. Jadi saya nggak bener sampai adzan maghrib, Bu. Ya Allah, kalau adzan maghrib mah surat saya bener. Lu ceramah nggak sambil minum ya. Nah kalau adzan maghrib sekarang jam 6 lewat 8 atau 6 lewat 9. Jadi saya ceramah nih jangan berharap oh saya ceramah sampai adzan maghrib, enggak. Nanti sebelum adzan maghrib berhenti 15 menit mau maghrib saya berhenti gitu. Lagi saya terasa disiksa juga ceramah sampai adzan maghrib, Pak. Ceramah sampai adzan maghrib ya. Iya. Jadi nanti 10 terakhir nih Lailatul Qadar, jangan tidur mulu ngorok. Bukan Lailatul Qadar, Lailatul Qadar dapatnya nanti. Ketika Rasulullah di kuburan Umi Maktum, Rasulullah bilang kuburan hawanya gelap anyep. Lawan dari kata gelap nur, cahaya. Bukan nur cahaya, emang nur artinya cahaya nih maksudnya nih. Al-Quran diturunkan sebagai cahaya. Berarti orang yang suka baca Quran, orang yang suka baca Quran, hatinya bercahaya, wajahnya bercahaya, bahkan cahaya Quran itu ngikut nanti sampai alam kubur yang tadinya gelap nggak jadi gelap. Karena orang suka baca Quran. Bahkan ibu kalau pengen bercahaya berarti harus baca Quran. Karena Al-Quran diturunkan sebagai cahaya salah satunya. Diturunkan sebagai cahaya. Kalau baca Quran wajahnya bercahaya. Bukan dari bedak, bukan. Tapi bisa kalau pengen wafatnya husnul khotimah, Pak Ustadz boleh gak sih pakai bedak? Boleh-boleh aja. Tapi usahain sebelum pakai bedak wudhu dulu. Karena salah satu tanda husnul khotimah orang yang matinya dia punya wudhu. Kalau ibu bukan tipe orang yang beser, yang dikit-dikit kencing mulu. Kalau ibu kuat kena air, amalin mau kemana-mana punya wudhu. Karena orang yang wafat dalam keadaan berwudhu, wafatnya salah satu tanda husnul khotimah. Kalau udah pakai wudhu, udah kering, baru boleh pakai bedah. Boleh apa-apa. Revlon, Ultima, Sari Ayu, Wardah, Mars, God, Fiksi, Apple, Tulip, Tabita, Mirabella ya. Kalau nggak punya duit yang dipakai nenek kita aja tuh yang jalan tahun 70 bedak pipa yang di Liverpool, yang gitu tuh. Itu boleh pakai itu. Yang penting wudhu. Kalau wudhu wafatnya husnul khotimah. Saya ada punya jamaah di Cirende, meninggalnya kemarin di hari ke-10 Ramadan. Lagi begini nih megang Quran. Di hari Jumat dia dapat 3 keutamaan. Meninggal lagi puasa Ramadan, meninggal di hari Jumat, meninggal lagi megang Quran, baca Quran dari habis subuh. Begininya jam 6:30. Itu cakep tuh. Ini kalau mau dibahasakan namanya 3 in 1.
Satu kali pekerjaan dapatnya 3 sekaligus. Meninggal lagi puasa Ramadan, meninggal lagi baca Quran, meninggal di hari Jumat. Ini berarti orang selama di dunia orang benar kebiasaannya. Mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ini udah Ramadan yang 1446. Kalau pengen dibilang keluarganya Allah, ketika Rasulullah bilang, sesungguhnya Allah punya keluarga dari golongan manusia. Sahabat bertanya, ya Rasul, katanya Allah punya golongan sahabat dari golongan manusia. Siapa ya Rasul? Dijawab oleh Nabi, Ahlul Quran. Ahlul Quran ini bukan orang yang hafal Quran, bukan. Orang yang rajin baca Quran, ini disebut dalam hadis Ahlul Quran. Nabi yang ngomong di dalam sabdanya, sesungguhnya Allah punya keluarga dari golongan manusia. Sahabat bertanya, ya Rasul, siapa keluarganya Allah dari golongan manusia? Nabi menjawab dalam hadis Ahlul Quran, orang yang rajin baca Quran. Berarti kalau pengen dianggap keluarga oleh Allah, rajin-rajin baca, bukan orang yang hafal Quran, bukan. Yaitu bagian juga. Artinya kalau kita istiqomah, konsisten, itu disebut Ahlul Quran. Jadi Allah punya keluarga dari golongan manusia. Siapa? Ahlul Quran. Ahlul Quran orang yang rajin atau istiqomah baca Quran. Mudah-mudahan kita dianggap sebagai Ahlul Quran, keluarganya Allah. Karena kalau biasa baca Quran, wafatnya baca Quran. Ada kemarin Qori di Aceh, acara Isra Mi'raj, meninggalnya lagi baca Quran. Pas di surat yang Isra itu ayat pertama meninggal. Lagi narik jadi Qori di ayat Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Di ayat itu meninggal. Ini saya contoh ini. Persis di ayat ini dan nadanya kayak begini. Saya contoh ini. Bentar saya tarik nafas, takutnya kayak dia gak kuat mati juga lagi. Jadi kalau saya nggak apa-apa tolongin ya. Rumah saya di RT 10 sekarang nih ya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Langsung jatuh, lagi diri di mimbar. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan meninggal, wafat lagi baca Quran. Ya Allah. Ustadz dan ceramah, kiai, pimpinan pesantren belum tentu matinya begitu. Berarti kalau begitu kesolehan orang, yang penting orang benar, hatinya benar, amaliyahnya benar. Wafat husnul khotimah. Nanti di akhirat ada orang yang tenggelam sama keringatnya sendiri. Yuhsyarun nas, ketika di padang mahsyar nanti ada orang tenggelam sama keringatnya sendiri. Ada yang tenggelamnya sepinggang, ada yang tenggelamnya sampai benar-benar tenggelam. Tapi dua yang gak bakal tenggelam, asyamu wal Qur'an. Asyamu orang yang rajin puasa, wal Qur'anu orang yang sangat suka baca Quran. Yashfa'ani, nanti dia dapat syafaat. Berarti benar Quran nolongin kita nanti di akhirat. Seperti itu. Jadi bulan ini banyak meningkatnya amal soleh, berbagi di bulan Ramadan, baca Quran, kita puasa, memberikan makanan buat orang yang puasa. Kalau satu orang pahalanya dapat kayak orang buka puasa. Bagaimana Pak Ustadz ngasihnya ke 10 orang? Berarti dapat seperti pahala 10 orang yang berpuasa. Ngasih tahu 10. Tahu goreng, gorengan tahu yang isinya toge, gorengan Mas Ato tuh, tahu kan ya? Ini Mas Ato kalau lagi bulan puasa nggak kelihatan ya mukanya. Benar Mas Ato. Ini menurut penelitian saya, setiap saya sore mau berangkat kultum, Mas Ato udah nggak pernah kelihatan mana Mas Ato. Jadi mau ngomongin Mas Ato sih ya. Satu gorengan sama satu es dikasih ke 10 orang, berarti 10 pahala orang puasa kita dapat. Sama kita jadi 11. Itu luar biasa pahalanya memberikan orang yang seperti itu. Iya, Bapak.
Iya, nggak apa-apa. Jarang-jarang saya ceramah di drama begini. Iya. Jadi 10 terakhir, mari kita hidupkan Al-Quran agar kita dijadikan ahlul Quran, orang yang suka baca Quran. As-siyamu wal Quranu, semua kita baca. Orang yang puasanya benar, insya Allah dosa yang dulu-dulu diampunin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa yang semenjak pertama kali akil balik itu diampunin dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau puasanya benar, imanan wahtisaban, sabar, ikhlas, dijaga pandangan dan lisannya, itu bagus puasanya, maka dosa yang dulu diampunin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 tanda orang diampunin dosanya. Yang pertama, orang diampunin dosanya mendapatkan ketenangan lahir batin. Dia batinnya tenang. Ini ketenangan batin gak bisa diukur dengan materi. Sekarang saya tanya, kalau badan sehat, duit banyak, buka puasa pakai lauk yang paling kita senang, tapi bibir kita sariawan sampai 4. Makan nikmat apa kagak? Atau sebaliknya, Pak Ustadz, saya mah gak sariawan, badan saya sehat, duit saya banyak, lauk apa aja bisa saya beli, tapi lagi kesel berantem sama suami. Kalau hati lagi magel, makan nikmat gak? Berarti ini yang dimaksud ketenangan batin. Orang kalau batinnya tenang, dosanya diampunin, pikiran tenang, hatinya tenang. Makanya kalau sholat tuh diresapin tuh, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Secara hukum fikih itu nggak wajib baca doa itu. Andai kata nggak dibaca, sah. Tapi itu 8 kebutuhan hajat kita, resapin. Rabbi firli, ampunin saya, warhamni, sayangin saya, wajiburni, cukupkan saya. Minta ya nggak usah banyak-banyak, yang penting cukup. Wajiburni, cukupkan saya. Buat beli makan cukup, buat beli rumah cukup, buat beli kendaraan, buat beli motor, buat beli mobil, buat beli bedak. Wajiburni, minta sama Allah jangan banyak-banyak. Rabbi firli, ampunin saya, warhamni, sayangin saya, wajiburni, cukupkan saya, warfa'ni, angkat derajatku, anak-anakku angkat derajatnya biar jadi orang bener, warzuqni, kasih rezeki, minta rezeki yang bener, wahdini, tunjuki aku, bimbing hati sama pikiran saya, karena kadang hati suka ragu, suka syak, karena hati ini banyak kotorannya. Sesungguhnya hati itu keras, laksana besi, tapi bisa lunak, kata Nabi, wa qiraatul Quran, dengan baca Quran. Hati kadang suka ada ragunya, oh ini begini ya, hati suka syak. Hati mungkin namanya manusia melihat nikmat sama yang lain suka iri. Melihat tetangganya beli rumah baru, panas dingin. Melihat tetangganya beli motor, itu duit dari mana? Pak Haji Fauzi misalnya berangkat haji, duit dari mana? Tetangganya beli parabola, dia beli paracetamol. Orang nggak boleh melihat nikmat orang gitu, panas aja begitu bawangnya. Ini saya kasih tahu nih, dulu saya pernah ngaji sama guru saya. Ini kalau di dalam tasawuf, kalau dia tahajud, tahajudnya berat buat diterima, karena hatinya masih ada iri dengki. Karena di ayat Quran, wa min syarri hasidin idza hasad. Emang juga yang susah ngebenerin hati, betul nggak? Susah. Kalau amaliyah bener, bagus, baca Quran bagus. Yang susah nih orang kalau udah bagus amalnya, diuji dari hatinya. Mudah-mudahan Allah selamatkan hati kita. Amin. Kalau orang diampunin dosanya, meninggal, dia wafat dalam keadaan enak. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Langsung doa. Oh begitu. Oh iya baik.
Jadi kalau dosa diampunin, puasa bener, nanti disambut oleh Allah, ya nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang suci, irji'i, pulanglah hai engkau ila rabbiki, kepada Tuhanmu, radiyatan, engkau pulang dalam keadaan ridho, mardiyah, dan Allah pun meridhoimu. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita husnul khotimah. Di bulan Ramadan kita maksimal baca Quran, sholat tarawih, kita berbaginya, kita puasanya. Mudah-mudahan kita bisa menghidupkan malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan ibadah sedekah, puasa Ramadan, baca Quran diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca Fatihah, kita tutup. Mudah-mudahan Allah memberikan kita sehat walafiat, Allah memberikan kita kekuatan lahir batin, Allah memberikan keberkahan, berkah untuk anak-anak kita, berkah rezeki kita, berkah usaha kita, berkah lingkungan kita, berkah keluarga kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma barik lana fi auladina wa dzurriyyatina min ahli ilmi, min ahli ibadah, min ahli ta'ah, min ahli Qur'an, wa la taj'alna wa iyyahum min kulli syarrin innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa tahabbudana wa tamim taqsirana ya Allah ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan-Nya, baik perkataan maupun perbuatan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Mukarram Ustadz Udin Nuham yang telah menyampaikan ilmunya kepada kita semua. Semoga saja apa yang telah disampaikan dapat kita ambil manfaatnya untuk dijadikan amal kehidupan sehari-hari. Acara selanjutnya adalah santunan yatim, duafa, dan lansia. Kepadanya kami persilahkan. Adik-adik yang dipanggil namanya tolong maju ke depan ya. Iya, salin ya. Mana dia? Lewat dari situ. Ananda Julfa. Ya, kalau yang masih ya. Ananda Putra. Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibina. Ananda Eka. Salatullah salamullah Ananda Sarah. ala Rasul
الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة لأهل البر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البر يا صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله سلام الله على ياسين
Hamzah tadi kenapa kuning? Apa? Hamzah juga Hamzah. Oh iya. Iya, dia ada di sini. Ya, untuk anak-anak kami yang sudah tadi mendapatkan berbagi dari seluruh ibu semuanya, boleh kalau minta izin pulang silakan ya nak ya. Ya, kalau mau berbuka di rumah silakan. Ya, kalau mau berbuka di sini juga silakan ya. Ya, untuk anak-anak kami boleh. Ya, untuk ibu-ibu tetap di musola, ibu. Ya, untuk ibu-ibu jamaah tetap di musola. Bu Haji pulang sama Moy. Iya. Makasih ya Bu Haji. Udah pada pulang Bu Haji. Mau pulang.